Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Jambi TV kebanggaan kita. Bersama saya Dendi Danmar, kita saat ini berada di program Talkshow Jambi Terkini. Program ini dalam rangka menyambut hari ulang tahun ataupun hari jadi Tanah Philip Sako Betuah ke-620 tahun dan juga memperingati hari ulang tahun pemerintah Kota Jambi yang ke-75. Dan saat ini setiap episode kami akan selalu bersama OPD ataupun bersama narasumber kami, tentunya akan mengupas berkenaan dengan Jambi terkini dengan tema-tema yang sudah kami tetapkan dan akan kami angkat, dan tentunya ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini. Dan tentunya saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita 3 narasumber, dan tentunya selama 1 jam ke depan kami akan berbincang-bincang berkenaan dengan tema. Dan tentunya tema kita hari ini adalah PAD dan pengalokasian keuangan, di mana narasumber kami yang pertama ada Bapak PLT Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Muhammad Husni, Sarjana Ekonomi. Assalamualaikum Pak Muhammad Husni. Waalaikumsalam Pak Dendi. Sehat Pak Husni? Alhamdulillah. Sehat ya, oke. Baik, selanjutnya narasumber yang kedua, Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD, ada Bapak Subhi Esos MM. Assalamualaikum Pak Subhi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Oke. Alhamdulillah. Dan saya juga ada narasumber yang ketiga, yaitu Camat Kecamatan Kota Baru, Bapak Fengki Ananda, SSTP ME. Assalamualaikum Pak Fengki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Oke. Ini kita bicara tentang PAD ya. PAD, kemudian pengalokasian keuangan daerah, kemudian juga kita akan berbicara tentang bagaimana pelayanan publiknya tersebut, kemudian langkah strategis, kemudian berkenaan dengan saran dan juga beberapa rekomendasi ya. Oke. Tentunya Bapak Ibu ataupun pemirsa yang saat ini menyaksikan tayangan kami, tidak segan-segan seiring acara ini saya selalu mengutamakan menjaga kesehatan untuk Anda semuanya, mengenakan masker seperti kami di studio, kami menjaga jarak, dan sebelum siaran kami sudah melaksanakan cuci tangan tentunya, dan kita berharap semoga pandemi ini segera berakhir. Oke, baik. Saya ke BPKAD dulu. Nah, kita berbicara tentang salah satu yang diterapkan, yaitu bagaimana cara mengelola keuangan ini, Pak Muhammad Husni. Nah, kalau kita bicara tentang penerapan pengelolaan keuangan di daerah, biasanya kan kita ada namanya APBD, ya, APBD. Kemudian secara keuangan sendiri, mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Pak Muhammad Husni, APBD-nya Kota Jambi ini maksudnya apa nih? Baik, terima kasih Pak Dendi. Seperti kita ketahui, apa yang dimaksud dengan APBD ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu ntar saya pakai kacamata. Ini kan kita bicara tentang yang dimaksud dengan APBD itu sendiri nih Pak Husni, ya. Mungkin bisa dijelaskan. Iya, baik. Yang dimaksud dengan APBD itu yaitu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah dibahas bersama dengan DPRD, antara pemerintah dengan DPRD. Dan seperti kita ketahui, APBD itu sudah ditetapkan dengan Perda. Okay. Nah, iya, Perda APBD tahun 2021. Kalau kita bicara tahun sekarang itu tentu tahun yang berjalan tahun 2021. Mungkin itu dulu Pak Dendi gitu artinya. Oke, berarti tahun yang berjalan saat ini adalah tahun 2021. 2021. Nah, sekarang untuk menjadi tahun berjalan 2021, tentunya ini kan berproses nih Pak Husni. Iya. Mungkin Pak Husni bisa menjelaskan ini berprosesnya seperti apa? Kita mulai dari penyusunan sampai menjadi tahun berjalan 2021. Iya, baik. Seperti kita ketahui, sesuai dengan peraturan undang-undang juga, artinya itu ketika kita berbicara tentang APBD, tentunya kita bagaimana proses awalnya itu dari permulaan kita menyusun tentang kebijakan umumnya gitu, kebijakan umum, terus dilanjutkan dengan rencana kerja
pemerintah daerah, RKPD. Ya. Nah itu selanjutnya tentunya nanti akan bergulir terus, artinya itu setelah KUA PPAS, setelah KUA tadi kebijakan umum dan rencana kerja pemerintah daerah tersebut, ini akan kita sampaikan kepada DPR untuk dibahas bersama. Nah setelah pembahasan tersebut nantinya tentunya akan muncul program prioritas anggaran gitu artinya tuh. Nah setelah program prioritas anggaran, rentetan yang selanjutnya itu nanti setiap kepala OPD akan mempersiapkan rencana kerja anggarannya gitu, RKA gitu. Ini semua bergulir, artinya tuh kita bahas dengan DPR di parlemen kita di Pemerintah Kota Jambi. Nah, selanjutnya setelah nantinya RKA-nya itu sudah, artinya itu pembahasan, tentunya nanti Bapak Wali Kota akan menyampaikan APBD, RAPBD dalam konteks yaitu dalam konteks paripurna penyampaian RAPBD tahun berkenaan. Kalau seperti tahun 2021 tentu kemarin sudah disampaikan tahun 2021. Nah hasil dari RAPBD tersebut itu nantinya tentu ada step by stepnya lagi, tentu akan dibahas lagi dengan istilahnya itu banggar yang ada di DPRD. Tentunya akan melibatkan semua OPD nantinya Pak Dendi gitu artinya itu. Mungkin itu Pak Dendi. Oke, baik. Sudah dijelaskan oleh Bapak Muhammad Husni itu berkenaan dengan penyusunan APBD itu sendiri tahun berjalan. Oke, sekarang saya ke Pak Subhi. Pak Subhi, kalau kita bicara tentang PAD dan juga pengalokasian keuangan, artinya kita bicara PAD dulu deh ya. Kita bicara PAD-nya dulu. Saya ingin tahu nih, sebenarnya peran kita bicara peran ya, peran dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah itu sendiri dalam pengelolaan APBD. Nah, ini bisa dijelaskan ini gimana nih Pak Subhi? Ya, terima kasih Pak Dendi. BPPRD itu sebagai lembaga yang mengelola pendapatan daerah dari sektor pajak. Baik. Ya, pajak daerah dan retribusi daerah. Di mana posisi pengelolaan pajak emang murni ada di BPPRD. Kemudian retribusi, BPPRD itu berkedudukan dia sebagai koordinator dari instansi pemungut retribusi. Katakan contoh perhubungan, itu yang mengelola parkir, terminal, kemudian lingkungan hidup yang mengelola retribusi kebersihan, itu kita yang mengkoordinirnya. Mulai dari perencanaan target, penetapan target, dan kita diskusi bersama-sama dengan itu. Nah, PAD yang dikelola oleh pemerintah kota ini ada namanya PAD, ada namanya bagi hasil pajak itu kan. Nah, yang khusus yang kami kelola adalah khusus PAD dari pajak dan retribusi. Nah, ini kita menyumbang setiap tahun anggaran, awal tahun anggaran itu kita harus sudah berani memprediksi, sudah berani menghitung berapa target untuk tahun ke depan, berapa pendapatan. Berarti 2021 sudah dihitung, 2020 sudah dihitung sejak 2020. Wah, jadi di 2021 kita berani menargetkan berapa pendapatan PAD. Nah, dari rencana pendapatan inilah yang kita support kepada Bapeda dan BPKAD untuk menggodok anggaran itu untuk kebutuhan apa, gitu kan? Kemudian kebutuhan apa, kebutuhan yang strategis seperti apa? Ya inilah yang kita sumbang, gitu kan? Mengumpulkan, menggodok. Bapeda yang menggodok, Pak BPKAD membelanja. Jadi seperti itu. Jadi kita segitiganya seperti itu. Nah, PAD ini, untuk saat ini nih, kita sudah mulai boleh membanggakan pendapatan daerah dari struktur APBD Kota Jambi itu kita sudah berada di posisi 40% ya. Nah, sudah hampir 40% kita menyumbang PAD terhadap APBD. Kita nih posisi sekarang di bulan Mei. Nah, ini bukan realisasi. Di postur APBD itu. PAD ini sudah menyumbang kita besar. Katakanlah postur itu kan 100%. Ya, postur itu 100%. Berarti dari 100% itu 40%-nya adalah disumbang dari PAD artinya. Untuk dari pajak dan retribusi kita sudah berani di angka 28 ya.
hampir 30% pajak dan retribusi menyumbang di PAD, berarti lebih APBD, dari seperempat. Oke. Ya, sudah seperempat kita berani menyumbang. Bahkan lebih. Ya, seperti itu. Nah, untuk diketahui bahwa selama ini kita mengelola pajak dan retribusi ini dituntut keras oleh Pak Wali bahwa kita harus berani hidup mandiri. Nah, kita ngejar untuk mandiri. Jadi kita berusaha sekuat tenaga untuk membesarkan PAD untuk pembiayaan pembangunan. Oke. Ya kan, seperti itu. Baik, Pak Sufi, begini. Tadi kan Bapak mengatakan peran, ya. Oke, peran sudah ketahuan 40%. Dari 100% itu ternyata 40%-nya. Bahkan boleh dibilang tadi 28%, 28 bahkan lebih. Jadi artinya bisa lebih dari seperempat, ya, lebih dari seperempat. Sekarang pertanyaan saya ke Bapak, nih, artinya ketika itu sudah dapat, apa saja yang dilakukan oleh BPPRD untuk mengoptimalkan pengelolaannya? Ini kita udah dapat nih, kan perlu kita optimalkan agar nanti di 2022 up lagi. Nanti gimana? Ya, oke. Jadi perencanaan kita ini kan dilakukan di awal pejabatan kepala daerah 2013 sampai 2018 itu tertuang dalam RPJM. 2018 sampai 2023 itu tertuang dalam RPJM. Nah, apa yang di dalam RPJM ini harus kita terus kaji, terus teliti untuk bagaimana kita menetapkan target itu kalau bisa di atas RPJM. Di atas target RPJM. Saya ingat waktu RPJM-nya Pak Wali Kota, Pak Wawako 2018 kan kita infrastruktur. Ya, kita infrastruktur. Kita agak mundur sedikit. Waktu itu gimana? Ya, waktu 2018 realisasi pajak kita di atas 100%. Karena belum pandemi. Nah, berkenaan pandemi nanti saya akan tanya. Kita tahan dulu. Saya ke Pak Camat. Nah, Pak Camat Kota Baru, Bapak Fengki Ananda. Pak Fengki, begini, kita bicara tentang PAD. Nah, tentunya artinya kalau kita turun lagi ke bawah di kecamatan, ya, kita turun ke bawah berarti di kecamatan. Pak Fengki, saya ingin tahu nih peran pihak kecamatan turut serta dalam menggenjot PAD. Ini seperti apa nih, Pak Fengki? Baik, terima kasih. Sebagai yang kita ketahui juga berdasarkan PP 17 tahun 2018 tentang kecamatan, pada dasarnya tugas fungsi kecamatan itu lebih banyak ke pelayanan. Nah, jadi bagaimana kami yang memang fungsinya pelayanan ini juga ikut bisa berperan serta dalam meningkatkan PAD. Nah, tentunya kami selalu juga menghimbau, mengajak masyarakat ataupun pelaku usaha yang ada di kecamatan, kami mengingatkan bagi yang mungkin belum mengurus pajaknya ataupun retribusinya juga agar berkontribusi dalam pembangunan dengan cara membayarkan pajaknya. Nah, kita bicara tentang tadi kan Bapak udah mengatakan peran. Nah, artinya ketika Bapak menggaungkan ini, menginformasikan, kita pengen tahu nih sebenarnya sumber PAD yang ada di kecamatan itu sumbernya apa aja nih Pak Camat? Kalau untuk sampai dengan saat ini itu sumber yang kita memang untuk PAD itu dari PBB dengan IMB. Dari PBB, IMB pun tidak semua IMB, tapi pada yang besarnya yang kita ada targetnya itu di PBB. Oke, di PBB dan IMB. Nah, kita perlu tahu nih, sebenarnya kalau seandainya kita bicara tahun 2020 kemarin, untuk realisasi PBB Kota Baru sendiri, realisasinya sudah sejauh mana, Pak Camat? Terakhir kami cek di data, itu target untuk 2020 Kota Baru itu 3.331.510.513 rupiah. Itu kalau sekarang kami lihat sudah 86,95%. Sekarang posisi di tahun
2021. Jadi yang untuk yang 2021 kan belum keluar nih. Belum Jadi keluar. yang 2020 itu sudah 86,95%. Berarti tinggal 13% lagi untuk mencapai 100%, Pak Camat. Oke, Pak Camat, terkait dengan PBB sendiri, Pak Camat, tadi kan kita ketemu angka 86%, artinya koma-koma sekian-sekian, kalau saya simpulkan masih ada PR, Pak Camat, 13% lagi. Artinya Pak Camat punya kendala. Nah, kenapa tidak sampai 100%? Nah, ini kan bisa tahu nih, sebenarnya kalau di pelaksanaannya ini yang menjadi tantangan untuk bisa mencapai angka yang sudah ditetapkan, sebenarnya kendalanya apa nih Pak Camat? Ada beberapa kendala memang, dan itu bisa dibilang secara umum di kecamatan, tapi kendala ini selalu kita koordinasikan terutama dengan BPPRD. Itu salah satunya mungkin datanya double, yang kedua PBB-nya ada tapi objeknya nggak diketemukan. Data double, ya, double. Datanya ganda, kemudian PBB-nya ada tapi objeknya tidak ada. Yang kedua, yang ketiga objeknya ada tapi yang bersangkutan nggak mau bayar. Nah, ini yang harus digugah. Itu gitu yang ketiga. Yang keempat, objeknya ada, yang bersangkutan tidak mau mendaftarkan, jadi belum terdata tapi objeknya ada. Kita mau daftarkan, ya yang bersangkutan nggak mau. Gitu loh. Berarti 4 kendala. Iya. Sebenarnya hal-hal seperti ini karena ini adalah kerja tahunan dan selalu ketemu hal-hal seperti ini. Tapi alhamdulillah Mas Dendi, untuk Kota Baru dari 2019 ke 2020, walaupun itu 2020 kita pandemi, kami mengalami kenaikan dalam pembayaran PBB. 2019 itu 76,71. Yang tadi 86,95%. Sekian. Boleh tahu kunci berhasilnya apa nih Pak Camat? Karena kan kita pengen tahu juga nih, karena acara ini live, kita juga pengen tahu, karena peningkatan kan berarti ini menjadi prestasi di Kecamatan Kota Baru. Kuncinya apa? Seperti yang tadi kami sampaikan, kami selalu juga berkoordinasi dengan OPD terkait, terutama OPD. Yang kedua, kami kan memberikan pelayanan. Nah, setiap pelayanan yang kami berikan, kami juga mengingatkan masyarakat untuk membayar PBB. Jadi setiap masyarakat apabila ingin mendapatkan pelayanan dari kami, harus dilampirkan bukti lunas PBB. Berarti kalau secara kerjanya sendiri, camat ke bawah, berarti ke lurah, terus lurah nanti ke RT RW dan seterusnya. Untuk cara menggugah tadi ya. Oke, saya ke BPKAD. Nah, berkenaan dengan sumber. Kita bicara tentang pendapatan pemerintah daerah. Berarti kita bicara tentang sumbernya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sumber-sumber pendapatan dari pemerintah daerah Jambi ini, sumbernya itu dari mana saja? Karena kan kita tahu kita tidak ada pertambangan, kita tidak ada kita lebih ke jasa, perdagangan dan jasa. Mungkin bisa dijelaskan di sini, Pak. Baik, Pak Dendi. Jadi di dalam APBD kita itu, terutama di tahun 2021, tahun yang berjalan ini, sumber-sumber dari pendapatan kita itu pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Sufi, yaitu pendapatan asli daerah. Terkait dengan pendapatan asli daerah ini, isinya yaitu dari pajak daerah, retribusi daerah, lain-lain pendapatan asli daerah. Nah, itu terus ada lagi sumber dana transfer. Nah, dana transfer ini dana yang dari pusat, yaitu seperti dana perimbangan, itu isinya sepertinya dana bagi hasil gitu, dana alokasi umum, dan dana DID. Nah, kita tahan dulu sebentar, karena ini saya akan runut satu-satu. Artinya, tapi setelah break iklan sebentar, nanti saya juga akan ke Pak Sufi, saya juga akan ke Pak Camat, karena ini mulai dari yang gede sampai ke kecamatan sendiri ini menarik sekali. Ternyata banyak sumber-sumber PAD dan sekarang menjadi PR bagaimana mengelolanya sehingga RPJM ataupun visi dan misi dari Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota Jambi nanti di tahun 2023 good governance tercapai. Kita mesti break dulu sebentar, dan pemirsa Jambi Terkini nanti kembali akan sesaat lagi, tetap di program ini.
Pemirsa Jambi TV, kembali kita di Talkshow Jambi Terkini di Jambi TV Kebanggaan kita dengan tema PAD dan pengalokasian keuangan. Tentunya bersama BPKAD Kota Jambi, kemudian BPPRD Kota Jambi dan juga Camat Kecamatan Kota Baru. Nah, saya akan ke Pak Husni. Ya, Pak Husni, ini berkenaan dengan apa yang Bapak utarakan di segmen awal. Saya ingin tahu ini. Tadi kan Bapak udah mengatakan sumber-sumber pendapatan pemerintah daerah. Ada dana transfer bagi hasil. Mungkin bisa dijelaskan. Baik. Jadi kalau kita di dalam APBD kita tahun ini Pak Dendi, artinya itu berkisar 1,7 triliun, sedangkan belanjanya ada 2 triliun. Nah, tentunya kalau kita bicara tentang alokasi dana, tentu kita harus tahu dulu sumber-sumber pendapatannya yang tadi saya sudah sampaikan. Oke. Pertama dari PAD. PAD tadi sudah saya sampaikan, ada pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah gitu. Sementara waktu ada lagi dana transfer. Dan dana transfer tersebut itu dana dari pusat. Dana dari pusat terutama dana perimbangan. Nah, dana perimbangan ini, isi dari dana perimbangan ini yaitu yaitu dana bagi hasil. Yeah. Nah, dana bagi hasil ini terbagi dua. Dana bagi hasil pajak dan non pajak. Nah, yang pajak ini tentunya isinya PPh pasal 21. Kalau kita misal Pak Dendi dapat honor, itu dipotong pajaknya tuh. Nah, itu PPh pasal 21, 25, 29 atau orang pribadi. Terus yang non pajak, non pajak ini itu seperti gas bumi, minyak bumi. Nah, terus ada lagi di situ terkait dengan dana DID, dana insentif daerah. Nah, itu yang paling besar dominan artinya tuh dari sumber APBD kita ini dari dana transfer tersebut, yaitu dana perimbangan, yaitu dana DAU, dana alokasi umum, yaitu kita tahun ini Pak Dendi, tahun 2021 ini kemarin awal mulanya itu 697 miliar sekian. Nah, dalam kondisi pandemi COVID ini, keluar peraturan Menteri Keuangan nomor 17 tahun 2020, kita dipotong 22 miliar sekian. Jadi tinggal lagi 675 miliar. Nah, dari 675 miliar ini nanti akan kita alokasikan yang paling wajib itu gaji. Gaji. Nah, terus dari yang situ tadi ada juga DID. DID ini atas prestasi-prestasi Kota Jambi. Baru-baru ini kita dapat 10 besar tentang pembangunan daerah. Nanti mungkin kita dapat dana DID, insentif ini. Nah, terus ada lagi sumber dana lain-lain pendapatan asli daerah. Seperti apa itu? Dari pemerintah provinsi, dana bagi hasil provinsi. Seperti dana pajak kendaraan. Betul. Nah, itu BBM segala macam. Terus ada lagi kalau sumber-sumber yang lain lagi seperti dana BOS gitu, ini langsung dana BOS dari pusat langsung untuk sekolah-sekolah SD dengan SMP. Nah, ada lagi dana DAK, fisik, non fisik gitu. Nah, itu dari sumber-sumber dananya tuh. Jadi apa yang sudah saya sampaikan awal tadi itu memang tahun ini berkisar lebih kurang 1,7 triliun, itu artinya tuh sumber dananya itu yang paling dominan besar 1 triliunan lebih itu bersumber dari dana transfer, Pak Dendi. Nah, apa yang sudah sampaikan Pak Supi tadi, untuk PAD kita, memang dari posisinya Pak Wali waktu Pak Pasang menjabat ini terus meningkat. Nanti mungkin tentunya teman-teman dari kecamatan ini akan menopang terkaitnya memang potensi yang paling potensi sekarang ini nanti terkait dengan PBB. Nah itu dari. Mungkin itu saja Pak Denny. Kita bicara tadi Bapak bilang sumber-sumber. Nah, ketika angka itu sudah dapat, otomatis kan ini akan dibelanjakan, ya. Ini kan otomatis akan dibelanjakan. Saya ingin tanya ke Pak Husni, mungkin Bapak bisa menjelaskan ini jenis-jenis yang dibelanjakan ini apa aja nih Pak dari APBD itu sendiri? Baik. Jadi kalau tadi kita bicara tentang pendapatannya, tentu ada belanja. Nah, memang di dalam peraturan pemerintah nomor 12 perubahan nomor 58 tahun 2015, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 ini, jadi sekarang ini ada 4 belanja Pak Dendi, 4 belanja. Belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga dan belanja transfer. Nah, di sini di dalam belanja operasi ini, di sini tadi yang saya sebut tadi itu ada belanja gaji pegawai.
barang dan jasa. Sudah tuh di situ ada juga tentang hibah, Ya. bantuan sosial, bantuan keuangan. Ya. Nah, subsidi bunga. Nah, ini lebih dominan besar artinya. Pada tahun ini kita gaji kita aja artinya 1 bulan itu dikalikan untuk yang sumber dari DAO tadi kita lebih kurang 30 miliar itu artinya. Nah, untuk kalau dikalikan 14 bulan lebih kurang hampir 400-an miliar lebih. Nah, selebihnya tuh kemana artinya tuh? Itu akan kita alokasikan lagi, itu 25% dari ketentuan DAO itu sendiri untuk infrastruktur dasar. Nah, terus belanjanya tuh situ ada lagi yang saya sebutkan tadi, belanja modal. Nah, belanja modal ini tentunya di situ terkait dengan belanja infrastruktur jalan, bangunan gitu artinya tuh, dan lain-lain gitu artinya tuh, dan yang lain gitu. Sudah itu ada juga dana tak terduga. Nah, seperti dana tak terduga ini, dana yang kami alokasikan di Badan Pengelola Keuangan standby gitu Pak ini. Apabila ada yang belum kita rencanakan, terjadi bencana seperti kebakaran, atau angin, terjadi pohon roboh, itu kita itu artinya tuh. Banjir kemarin kita tahun 2021 gitu, kemarin tuh. Nah, ini semua, ini yang kita alokasikan semua dengan total artinya tuh lebih kurang 2 triliun lebih gitu. Nah, dari yang belanja modal kita, kalau komposisi belanja ini antara belanja operasi dengan belanja modal itu kita cukup lumayan besar artinya tuh. Belanja modal kita sekarang sudah 36, sekian persen artinya tuh dibandingkan nantinya kalau di belanja operasi itu memang masih besar gitu, sebab di situ ada komposisi gaji Pak Dendi, gaji. Nah, seperti kita tahu tadi. Nah, itulah yang sumber-sumber tadi kita alokasikan ke sana semua, mungkin itu. Saya ke Pak Husni. Baik. Ke Pak Suphi. Begini Pak Suphi, kalau kita tadi bicara tentang retribusi, artinya di tahun berjalan sekarang 2021, saya akan mundur aja ke tahun 2020 karena kita akan bicara tentang capaian. Nah, target, kita akan bicara tentang target dan juga realisasi pada saat 2020 kemarin. Ini gimana nih Pak Suphi? Baik, terima kasih Pak Dendi. Saya kalau cerita mundur di tahun 2020 ini agak ini Pak ya, karena jauh sekali dari harapan yang, dari obsesi yang. Berarti Bapak compare-nya adalah di 2019. Kan? Gimana? Kita target kita di tahun 2020 kemarin itu sebesar 250 miliar. 250 miliar. Ya. Itu adalah target. Ya, target. Cuman faktanya karena kita kemarin dilanda oleh musibah, musibah ini, maka kita menurunkan target kemarin. APBD kita turunkan menjadi 230 miliar. Nah, dari 230 miliar itu kita cuman terrealisasi 93% lebih. Nah, tapi jika dibandingkan, ini kan kalau kita cerita membanding-bandingkan Pak, jika dibandingkan dengan kondisi-kondisi sebelum-sebelumnya, kita masih sedang bertahan. Sedang bertahan sekarang di posisi di atas 200 itu. Nah, harapan kita kan di tahun-tahun 2021 ini kondisi kita mulai membaik, itu bisa kita tutupi ya, belanja-belanja yang ditunda di 2020 itu dengan pendapatan 2021 ini. Seperti itu. Nah, kalau seandainya tadi Bapak mengatakan bahwa dari 250 miliar, karena kita posisi kita memang sampai sekarang pun kita juga masih dalam keadaan pandemi COVID-19, artinya tadi Bapak juga mengatakan diturunkan lagi menjadi 230 miliar dengan posisi 93% sudah ya. Nah, sekarang kita bicara tentang 2021, artinya tadi Bapak mengatakan bertahan, bertahan dengan posisi bertahan. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu kepada mereka-mereka yang wajib pajak, mereka-mereka yang wajib pajak. Nah, untuk di Bapak sendiri, apakah mereka-mereka yang wajib pajak ini mendapatkan stimulus gitu loh? Nah, kita kan rangsangan itu penting sehingga apa yang kita mau tercapai gitu. Nah, ini stimulus sendiri gimana nih Pak? Ya, baik begini, tahun 2020 sangat itu semua usaha
Ya. Yang perhotelan, restoran, ya kan, itu diminta untuk tutup, ya kan, karena penyebaran COVID yang luar biasa di 2020. Oleh karena itu kami mencoba kemarin mengusulkan dengan Pak Wali, dan memang itulah Pak Wali Kota Jambi, Pak, melihat kondisi itu cepat tanggap, gitu kan. Kita usulkan bagaimana Pak kalau kita kasih stimulus pajak ini selama 2 bulan. Harapan kita, para pengusaha kita tidak mem-PHK kan Pak, waktu itu kita mengusulkan dengan Pak Wali. Nah, jadi memang itu tadi saya bilang Pak Wali menyambut baik itu. Memang Pak Wali itu seperti itu Pak. Oke, ya? Maksudnya tadi stimulus 2 bulan ini maksudnya gimana? Nah, jadi kita kasih untuk hotel, restoran, kemudian parkir, itu kita kasih bebas pajak di 2 bulan. Bebas pajak 2 bulan. Tidak memungut pajak selama 2 bulan. Oke. Ya kan? Jadi dia beroperasi dan membiayai diri sendiri begitu. Berarti kalau seandainya tahun berjalan itu adalah 12 bulan, Ya. berarti wajib pajak ini sendiri benar-benar kewajibannya itu hanya 10 bulan 10 saja. bulan. Di bulan ini kita tentukan bulannya. Oke. Bulan April dan bulan Mei. Oh, berarti di April dan Mei. Ya, berarti karena Januari, Februari, Maret kewajiban terus. Ya. Nanti Juni ke atas sampai Ya. Desember kewajiban tetap. Ya, Oke. masih ada lagi. Masih ada lagi. Apa lagi di nih? di bulan Juni kita Oke. masih kasih untuk hotel dan restoran itu 50%. Karena waktu itu 50%? kita masih melihat, Pak Wali masih melihat ini gerakannya masih lambat gitu kan, Ya. pertumbuhan ekonomi. Maka disupport lagi, kita kasih 50% waktu itu. Nah, tidak hanya itu kita berikan lagi. Untuk PBB kita tahu kan ini yang harus dibayar oleh semua masyarakat. Betul. Ya kan? Nah, Pak Wali mengambil kebijakan lagi bahwa PBB kita perpanjang masa jatuh temponya. Nah, Oke. jadi kalau tadinya sampai 30 September, Ya, biasanya kan kalau PBB ini Ya. kan dia 30 September nih. Ya. Kita misalnya kita sudah mendapatkan bukti nih, kita Ya. sudah mendapatkan surat untuk pemberitahuan Seperti, bayar ya. PBB-nya. Di sana kan ditulis 30 September Ya. untuk tahunnya. Untuk tahunnya, Nah, ya. sekarang ternyata kita stimulusnya perpanjang. menjadi Kita perpanjang sampai 31 Desember. wow. Nah, jadi kan luar biasa Bonusnya kita 3 kasih. bulan. Ya. Kita kasih stimulus yang luar biasa ini kan. Oke. Nah, dari situ ternyata stimulus ini berdampak besar. Nah, itu tadi yang disampaikan Pak Camat. Tidak Ya, pernahnya PBB itu di atas angka 85%. Iya, iya, betul. Kemarin 85% realisasi sekota Jambi. Baik, Nah, baik. seperti itu. Oke. Stimulus apa lagi nih? Oke, boleh tahu? Selain yang sudah Bapak sebutkan tadi? Banyak yang kita lakukan. Kita memberi kemudahan pelayanan. Ya, selama pandemi kita melakukan inovasi dengan membuat pembayaran pajak melalui virtual account. Ya kan? Ya. Jadi wajib pajak tidak perlu datang lagi ke Ya, karena kan kita kondisi yang mengharuskan kita kalau bisa jangan sering-sering ketemu iya, gitu. itu. Nah, terus yang kedua, Itu inovasi ya. Oke. iya, Yang kedua? yang kedua kita lakukan juga dengan pelaporan secara online juga. Oke, Ya. pelaporan secara online. Laporannya. Jadi kan setiap wajib pajak melapor kan harus datang ke kantor. Nah, Oke. sekarang tidak usah lagi, kita siapkan aplikasinya. Silakan melapor online. Ini kan, nah cuman dengan kondisi yang seperti ini, dengan teknologi yang sudah seperti ini, tentunya kami juga menemukan beberapa kendala. Oke, kendalanya? Seperti kebiasaan menggunakan teknologi. Nah, ini penting. Kan? Ya. Kebiasaan. Oke. Kalau hotel, restoran yang besar tidak masalah. Baik. Dia semua lapor secara online semua. Ya. Pembayaran pun melalui. Kalau mereka-mereka yang sudah biasa manual gitu, Nah, Pak. Ini yang tugas kita akan terus menerus kita perbaiki model pelayanan seperti apa yang tepat untuk dia. Oke, baik. Ya. Model pelayanan. Saya akan bicara tentang model pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Kota Baru. Mungkin Pak Camat, kita keterkaitan dengan pendapatan, ya. Kita bicara tentang pendapatan. Nah, mungkin di Kecamatan Kota Baru sendiri, apakah ada program khusus agar masyarakat ini benar-benar taat bayar PBB? Ini program khusus, enggak Pak Camat? Gimana? Dibilang khusus enggak juga Mas Dendi ya, Oke. tapi
kita selalu menjalin komunikasi, terutama dengan lurah ya yang. Oke, berarti menjalin komunikasi. Berarti kalau saya bicara lininya Pak Camat ke bawah, ya, ke kelurahan, Pak Lurahnya. Ya, Oke, lanjut. Lurah kan tentu ke ketua RT. Ya. Ketua RT kita komunikasikan bahwa PBB ini salah satu pendapatan utama. Nah, apalagi dengan di bawah kepemimpinan Pak Wali ini kan pembangunan sudah nampak nih. Betul. Nah, kalau pendapatannya berkurang ya tentu nanti takutnya berdampak dengan pembangunan. Oke, saya bicara tentang pembangunan. Ini kan kalau kita lihat Kecamatan Kota Baru ini sebelum dipecah adalah wilayah yang boleh dibilang sangat luas sekali. Nah, artinya dengan bidang yang luas, artinya kalau saya lihat lagi nih Pak Camat, untuk di Kota Baru ini kan banyak sekali perumahan-perumahan. Nah, ini saya kaitkan dengan IMB dan juga PBB. Ini gimana nih Pak Camat? Ya, mungkin dengan adanya pembangunan dari pengembangan kota, developer juga banyak, itu mempengaruhi. Karena kan selama ini sering terjadi tunggakan PBB ini bisa jadi itu tanah waris ya, yang luas-luas mungkin saling. Oh, tunggakan ya. Ini ya. Mungkin yang selama ini terjadi banyak tunggakan di Kota Baru mungkin dikarenakan mungkin luas wilayah, tanahnya mungkin karena luas itu waris atau nggak sanggup bayar. Mungkin dengan adanya perkembangan kota banyak dibeli oleh developer. Nah, tentunya kan akan berakibat developer pasti bayar dong gitu kan. Karena dia kan mau mengembangkan usahanya. Betul. Nah, sudah bayar tentu dijual tentu akan dibayar lagi sama si pembeli. Jadi mungkin itu dampaknya di situ. Baik. Itu dengan perkembangan kota, dengan menggeliatnya kota. Jalinan gitu kan? Komunikasi yang baik antara kecamatan dengan kelurahan ini adalah kunci utama untuk yang kita bicarakan tentang PBB ini sendiri. Terutama dengan ketua RT. Apalagi kan sekarang Pak Wali ada program Bangkit Berdaya nih. Jadi kami sampaikan apabila PAD-nya nggak meningkat, takutnya nanti Bangkit Berdayanya dananya berkurang dong, tidak bisa ada pembangunan di RT. Betul. Nah, gitu kan. Kalau meningkat kan kita doakan mungkin nambah gitu kan anggaran. RT-nya pun juga senang gitu ya. Iya, pembangunan pasti tetap jalan. Baik. Gitu, ke Pak Camat. Jadi kalau seandainya kita bicara tingkat ketaatan, nah kita bicara tingkat ketaatan dari masyarakat. Kebetulan yang kita bahas ini adalah Kecamatan Kota Baru. Saya ingin tahu nih tingkat ketaatan masyarakat di kecamatan Bapak sendiri untuk kita bicara tentang membayar pajak. Ya, alhamdulillah sampai sekarang sudah cukup tinggi. Itu kan terbukti dari saya sampaikan tadi, itu dari realisasi sampai dengan minggu kemarin itu sudah di 86,90%. Artinya untuk ketaatan dari masyarakat itu sendiri sudah cukup tinggi, sudah mengerti, sudah paham dengan apa yang pernah kami sosialisasikan, kami sampaikan, dan mereka pun juga bisa merasakan pembangunannya sampai saat ini kan. Seperti itu. Jadi kalau mereka nggak taat ya bisa-bisa pembangunan nggak meningkat dong gitu kan, balik-balikan ke mereka juga sendiri. Baik, saya ke Pak Usni. Pak Usni, kita bicara tentang BPKAD, saya ingin tahu potensi. Kita bicara potensi ya. Artinya kita mau tahu nih seberapa banyak aset potensial yang ada di Kota Jambi. Karena kan ini bakal menjadi cuan, menjadi PAD, bisa menjadi istilahnya ini uang bisa masuk ini ke kas daerah Kota Jambi. Gimana Pak? Baik, terima kasih. Jadi kalau kita bicara potensi, artinya itu sudah sampai, artinya tadi sudah disampaikan terkait dengan PAD. Kita punya ruko-ruko, sudah itu sampai saat ini, artinya itu aset-aset kita gitu, kita punya tanah artinya itu, tetapi dari 636 persil aset tanah kita sudah kita sertifikatkan gitu, artinya itu sekitar 500-an lebih itu. Nah, tentunya nanti kami juga sudah jelaskan di dalam neracanya laporan keuangan kami, artinya itu memang sih artinya itu kita masih mengandalkan potensi-potensi kita tadi yang sudah kita sampaikan di dalam PAD kita terkait dengan pajak-pajak dan retribusi-retribusi. Nah, terkait dengan retribusi ini tentunya sudah saya sampaikan, artinya kita punya ruko-ruko gitu. Nah, ini juga kami sekarang Pak Dendi sedang mempersiapkan
Ramperda. Ya. Rencana peraturan daerah, itu rancangan peraturan daerah tentang barang milik daerah gitu artinya tuh. Nah, ketika kita bicara tentang ruko tadi artinya tuh kita punya ruko dan toko-toko kita yang potensi ini. Nah, ini masih dalam konteks bayar retribusi. Sangat kecil ini artinya. Kita punya tapi dalam konteks retribusi. Nah, nanti sesuai dengan ramperda kami, ini kami akan dalam bentuk sewa nanti kami akan buat gitu artinya. Nah, inilah akhirnya nanti ini menjadi potensi yang cukup besar, menjadi pendapatan asli daerah kita dalam konteks di PAD kita akan bertambah di posisi itu. Oke. Mungkin saya tidak tahu ini seperti apa ya nih Pak Usni. Kalau kita bicara retribusi mungkin kan angkanya sangat kecil sekali, apalagi ruko. Ya, kalau kita bicara tentang milik kita sendiri saja yang disewa oleh orang, setahunnya saja bisa sekian. Nah, sementara ini adalah milik dari pemerintah kota. Kan kayaknya dengan aset yang seperti itu retribusinya kecil sekali. Ini kenapa bisa kecil, Pak? Sementara kita kan bisa tahu nih keuntungan si penyewa ini kalau seandainya ini dihitung gitu. Nah, ini gimana, Pak? Nah, tadi awal mula sudah saya bicarakan. Dalam peraturan daerah kita artinya masih memberlakukan dalam bentuk retribusi, pembayaran retribusi. Sementara waktu dalam nanti ramperda kami yang terbaru sesuai dengan peraturan perundang-undangan Permen 19 tersebut kan kenapa yaitu nanti dalam bentuk sewa. Artinya tidak ada lagi kata-kata retribusi, berarti si yang tinggal ataupun menempati tempat usaha itu akan ditarik uang sewa secara periodik. Apakah itu per bulan ataukah itu per tahun? Ataukah itu dipaketkan 5 tahun mungkin. Nanti kita tunggu seperti apa ramperdanya. Baik. Pak Usni, ini kita bicara tentang aset. Tadi kan Bapak udah mengatakan banyak aset Kota Jambi ini, ada ruko, kemudian ada tanah, dan beberapa potensi yang bisa menjadikan ini adalah pendapatan asli daerah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ke Bapak, sejauh ini aset daerah Kota Jambi ini dimanfaatkan untuk menggenjot PAD ini sudah sejauh mana, Pak, kalau secara angka? Baik. Jadi kami artinya itu tadinya memang yang kami urus gitu di dalam badan pengelola tersebut itu hanya berkisar pada posisi tentang lelang-lelang kendaraan gitu. Nah, terkait dengan sewa-sewa tadi, retribusi tadi itu di instansi teknisnya itu di Dinas Perdagangan dan Perindustrian. Nah, kami hanya posisi kompensasi, Pak Dendi. Nah, terkait juga seperti misalnya pajak tadi, ini urusan Pak Sufi gitu. Nah, kami setelah dikompilasi berapa banyak itu artinya tuh, nah itu yang urusan kami. Nah, terkait dengan yang lain artinya tuh, kalau misal kita bicara tentang dana perimbangan itu memang urusan kami. Dana perimbangan yang saya sebutkan tadi seperti dana DAO gitu dari pusat kami yang itu. Jadi kalau untuk menggenjot PAD sendiri, aset ini posisinya ada di mana, Pak? Untuk menggenjot PAD? Ya, artinya kita bersama-sama ada tim yang sering kita rapat di tempat Pak Sufi. Tentunya kami BPKAD ini ikut timnya juga, termasuk juga Bopeda di situ adanya. Tentu kami akan memanggil instansi-instansi teknis yang punya retribusi-retribusi tadi, terutama nanti terkait dengan perdagangan dan perindustrian yang mengolah tentang aset ruko-ruko tadi. Jadi kita bisa tahu nih genjotnya seperti apa ya. Saya ke Pak Subhi. Pak Subhi, ini berkaitan dengan retribusi nih. Kita sekarang posisi kita ini kan kita belum tahu nih pandemi COVID-19 ini kapan berakhir. Ya, kapan berakhirnya kita belum tahu seperti apa. Tapi hidup mesti terus. Pemerintahan jalan terus. Kita bicara tentang inovasi. Ya, kita bicara tentang inovasi untuk meningkatkan penerimaan daerah. Nah, tentunya selama pandemi COVID, tadi Bapak udah bicara stimulus. Kalau yang ini, saya ingin tahu nih, inovasinya seperti apa? Karena kita kan pastinya perjalanan pemerintahan ini pasti punya target. Apalagi Pak Wali Kota Jambi, Pak Wakil Wali Kota Jambi, mulai 2018 sampai nanti 2023, tentunya setiap tahun punya target, nanti di 2023 menjadi good governance. Ini gimana nih, Pak? Ya, baik. Mengenai inovasi, kita ini kan memungut pajak, Pak. Kita ini berkewajiban untuk menyiapkan alokasi uang untuk belanja. Artinya memang kita harus terus menerus
terus menerus melakukan membuat inovasi biar yang kecil-kecil. Kita ambil contoh, kita sudah melakukan tadi yang kita namakan pembayaran virtual account. Kemudian kita juga sudah bekerja sama dengan Bank Jambi memasang alat pantau pajak, alat pantau transaksi di hotel, restoran, parkir, itu sudah kita pasang alat. Namanya kita kasih nama TMD ini. Tech Monitoring Device, ya kan? Itu. Nah, ini tren yang tumbuh akibat dari inovasi ini cukup lumayan, Pak. Cukup lumayan. Kita ambil contoh dulu pajak restoran itu nomor 5, Pak. Ya, peringkat 5 di antara pajak terbesar. Sekarang restoran itu sudah di posisi ketiga. Dari 5 ke 3? Iya. Nah, jadi kan luar biasa. Hotel juga begitu, parkir juga begitu, semua meningkat. Nah, kan pajak terbesar kita ini kan pertama dari BPJ, kemudian dari BPHTB, nah, itu. Yang ketiganya dari restoran. Ini cukup luar biasa. Inovasi inilah yang terus membuat itu terus tumbuh. Realisasi kita saat sekarang itu baru di angka 26%, tapi ada angka tumbuh, Pak. Ada tanda-tanda progresnya tumbuh. Ada. Ya. Dibanding dengan tahun 2020 lalu, sekarang ada peningkatan sebesar 11%. Baik. Nah, kita bicara tentang tingkat pembayaran pajak. Tingkat pembayaran pajak di masa pandemi ini. Kita bicara tingkatnya nih, Pak Sufi. Gimana? Ya, kalau kalau ini pembayarannya stabil, tapi jumlah yang dibayarnya yang menurun. Stabil, tapi jumlah yang dibayar menurun. Itu kan? Nah, jadi itu. Jadi jumlah pembayar pajak itu tetap, wajib pajak yang membayar itu tetap. Pak Sufi, tadi kan Bapak mengatakan stimulus di 2020 itu tadi ada 2 bulan ya. Di 2021 ini bakal ada lagi stimulus, mau tahu bocoran apakah ada? Ini belum masih kita kaji-kaji apa yang harus kita berikan untuk rakyat kita. Kan kalau dikasih stimulus pasti akan ada impact yang progresnya bagus gitu. Berarti ini masih dikaji. Mudah-mudahan pasti ada, Pak Wali pasti akan kasih. Mudah-mudahan ada stimulus. Nah, saya ke Pak Camat. Pak Camat, ini pertanyaan terakhir. Ini terkait dengan IMB. Ya, kita bicara tentang IMB nih, Pak Camat. Untuk IMB sendiri apakah ada target? Kemudian kategori IMB yang bisa diurus itu apa aja nih, Pak Camat? Jadi IMB yang diurus tidak semua. Jadi sesuai dengan Perwal nomor 5 tahun 2015 tentang paten, itu hanya IMB yang luas bangunannya 70 meter persegi. Jadi tidak semuanya. Jadi karena tidak semuanya tentu nggak bisa kita targetkan kan. Ya, tapi tetap kita kasih tahu, kita himbau kepada masyarakat untuk pengurusan IMB tidak perlu harus ke PTSP yang di bawah 70 meter persegi tadi, cukup di kecamatan saja. Pak Camat, closing. Saya ingin tahu dari Kecamatan Kota Baru, Bapak selaku Camat Kota Baru, apa harapan dan target ke depan untuk tahun 2022 nanti? Yang jelas yang jadi target kami akan terus ikut dalam mensukseskan apa yang menjadi program Bapak Wali Kota. Itu yang pertama yang jelasnya. Yang kedua, selaku kami ini juga lebih dominan ke pelayanan, kami akan terus berinovasi dan memberi pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga apabila merasa puas dengan pelayanan kami, tentu terkait dengan PBB ataupun retribusi, mereka tentu akan mau dan senang akan segera membayar. Kami sudah mengeluarkan inovasi di bidang pelayanan, yaitu kami membuka layanan setiap minggu pertama dan ketiga hari Sabtu. Jadi apabila ada masyarakat mungkin terutama yang bekerja di perbankan, mungkin yang tidak bisa hari Sabtu bisa memanfaatkan di minggu pertama, minggu ketiga kami membuka pelayanannya. Baik, saya ke Pak Usni. Berkenaan dengan harapan dan target ke depan gimana, Pak? Baik.
Tentunya kami selaku Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tentunya sangat berharap sekali pada posisi-posisi instansi-instansi yang menggalang pendapatan-pendapatan ini. Seperti saya sampaikan tadi, Bang Dendi, dari total APBD kita itu kita memang masih dominan dana transfer. Nah, mudah-mudahan ke depan apa yang sudah disampaikan Pak Sufi dengan Pak Camat tadi ini betul-betul bisa terrealisasi. Nah, tentunya sampai dengan titik terakhir nanti Bapak Wali berakhir tahun 2023, tentunya PAD kita ini sudah betul-betul artinya setidak-tidaknya sudah 600 sampai 700 miliar. Dan itu adalah angka yang optimal dan ideal. Betul. Apalagi nanti saya betul-betul optimis terkait dengan PBB ini tersendiri. Nah, itu mungkin itu Pak Dendi. Saya ke Pak Sufi. Pak Sufi, berkenaan dengan harapan dan target ke depan, silakan Pak, singkat saja. Singkat, harapan kita PAD terus meningkat. PAD untuk terus meningkat. Kesejahteraan, ya, untuk pembangunan Kota Jambi. Terus jangan lupa pajak, ya kan? Tepat waktu, ya, dengan hitungan yang tepat dan membayar di waktu yang tepat. Sekian ya. Oke, baik, terima kasih. Wow, pemirsa, tidak terasa 1 jam kami sudah ngobrol-ngobrol berkenaan dengan PAD dan pengalokasian keuangan tentunya. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Muhammad Usni SE selaku PLT BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Terima kasih hadir di studio, terima kasih. Kemudian Bapak Subhi Esos MM selaku Kepala BPPRD Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Terima kasih sudah hadir. Kemudian juga Camat Kota Baru Bapak Fengki Ananda SSTP ME. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tentunya pemirsa, tema kita hari ini menarik sekali. Ini berkenaan dengan PAD dan juga bagaimana pengalokasian keuangan. Dan ini merupakan bagian dari talkshow kami dalam rangka menyambut hari jadi Tanah Pilih Pesako Betuah yang ke-620 dan juga pemerintah Kota Jambi yang berulang tahun ke-75 tahun. Dan tentunya saya tidak segan-segan di ujung acara ini kami selalu mengingatkan kepada Anda untuk mengenakan masker, tetap prokes, menjaga jarak dan mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tentunya ini agar kita sama-sama meminimalkan kalau bisa pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini. Dan kalau melihat jam, sesaat lagi kita masih menunggu jelang-jelang berbuka. Kepada Anda yang berpuasa, kami mengucapkan terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa. Dan di kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih untuk narasumber bertiga, karena mungkin entah besok entah lusa kita akan lebaran. Mohon maaf lahir batin. Ya, terima kasih sudah hadir. Pemirsa, sampai di sini acara kita. Tetap nantikan kami tentunya dengan tema-tema yang lain di Talkshow Jambi Terkini. Saya Dendi Denmar beserta kerabat kerja Jambi TV pamit mundur. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.